diberi kesempatan dan kesehatan jasmani dari Allah sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pelatihan pramuka wajib. Adapun materinya yaitu kode kehormatan, moto gerakan pramuka, salam dan penghormatan pramuka yang dibawakan oleh Duta Pak Masdar. Kepada Duta Pak Masdar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dimanapun berada, hari ini pelatihan pramuka yang diadakan secara Zoom, secara bersamaan. Ya mungkin anak-anakku sekalian mungkin ada di rumah, dan saya lihat kalau untuk yang di sekolah cukup lumayan banyak. Hanya saya anjurkan anak sekalian, barangkali yang ada yang tidak pakai masker, ya saya lihat dulu agar pakai masker semua nak ya. Ya karena apa? Ini untuk menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah, hari ini saya akan membawakan sebuah materi. Ada 3 yang dikasih oleh pembina, yaitu kode kehormatan, yang kedua moto gerakan pramuka, dan yang ketiga adalah salam dan penghormatan pramuka. Anak-anak sekalian dimanapun berada, bisa kita lihat ya langsung. Saya kasih materi di berupa PowerPoint, bisa langsung dilihat, dan sebentar insya Allah ya, selesai materi, mungkin barangkali bagusnya nanti ada semacam umpan balik, atau kalau perlu kita kasih ujian supaya Anda betul-betul ya, jangan hanya mendengar tapi menghayal. Saya mau lihat langsung, jadi betul-betul apa yang saya kasih ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Anak-anakku sekalian yang dimanapun berada, khusus untuk materi pertama yaitu kode kehormatan. Sebentar. Ya, bisa kita lihat langsung ya materinya. Ada saya share langsung di PowerPoint. Bisa kita langsung lihat di layar, yaitu kode kehormatan pramuka. Ya. Bisa kita lihat langsung. Saya mulai ya. Saya mulai. Jadi anak-anakku sekalian dimanapun berada bisa barangkali sambil melihat di monitor. Bisa juga sambil mencatat ya, apa yang saya kasih sebentar. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti nanti kalau insyaallah sudah terakhir. Anak-anakku sekalian, saya mulai. Iya, perhatikan ya di layar. Iya, kode kehormatan pramuka. Itu Satya untuk Dharmaku. Yang pertama, nah ini saya kira apa itu kode kehormatan? Adalah suatu norma ukuran kesadaran mengenai budi pekerti, akhlak yang tersimpan dalam hati seseorang karena memiliki harga diri. Nah inilah, jadi ini salah satu apa itu kode kehormatan. Ya, saya ulangi, bisa kita baca dan barangkali bisa kita catat ya. Yaitu adalah suatu norma ukuran kesadaran mengenai budi pekerti atau akhlak yang tersimpan dalam hati seseorang karena memiliki harga diri. Lanjut. Bisa kita lihat langsung barangkali. Yang kedua, yang pertama poin dalam kode kehormatan pramuka, yang pertama adalah
merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Nah, ini setiap pramuka itu adakan janji ya, dan janji yang sudah ditentukan dalam setiap pramuka atau moral pramuka. Yang kedua poinnya ya, ini disesuaikan dengan golongan usia ya, yaitu perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Ya, ada gangguan ya. Lanjut. Ya. Kode kehormatan pramuka ini merupakan ketentuan moral dalam pramuka. Jadi ini bertingkat ya. Lanjut. Ya. Khusus setiap pramuka, yaitu janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka. Ini jadi setiap janji yang dilaksanakan oleh anggota pramuka, ini masuk dalam satya pramuka. Poin kedua yaitu tindakan pribadi untuk meningkatkan diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Tindakan yang berupa secara pribadi, itu untuk meningkatkan diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Yang poin ketiga yaitu titik tolak memasuki proses pendidikan guna mengembangkan misi intelektualitas, emosi, sosial dan struktural baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Ini merupakan titik tolak dalam satya pramuka. Lanjut, untuk dalam dharma pramuka ada 4 poin, yaitu alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Itu adalah poin pertama. Jadi saya ulangi, poin pertama dalam dharma pramuka itu alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Yang poin kedua yaitu upaya menemukan atau menghayati, mematuhi sistem nilai yang ada dalam masyarakat. Ini poin kedua dalam dharma pramuka. Poin ketiga yaitu landasan gerak pramuka. Lanjut, yaitu kode etik organisasi dan satuan pramuka. Kita percepat sedikit ya. Ini jadi kode kehormatan pramuka itu ada beberapa ya. Ada karena kita tingkat kalau yang siaga itu untuk anak SD, ya. Penggalang untuk anak SMP, kita penegak ya. Ini penggalang, pramuka penggalang. Ini kode kehormatan untuk anggota pramuka penegak, pandega dan anggota dewasa. Ya. Yang pertama itu Trisatya. Ya, saya kira ini anak-anakku sekalian dimanapun berada, saya kira Trisatya untuk setiap anggota pramuka itu saya kira sudah dihafal. Ya. Demi kehormatan akan berjanji, saya kira ini tidak ada masalah. Ya, kita percepat ya. Ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Yang kedua, dasar dharma untuk anggota pramuka penegak, pandega dan anggota dewasa sama dengan dasar dharma untuk pramuka penggalang. Kalau untuk siaga itu beda, karena itu adalah tingkatannya untuk SD. Kalau untuk penegak, itu adalah SMA. Ya, kalau untuk penggalang itu adalah tingkatan untuk SMP. Lanjut ya. Ini dalam penerapan kode pramuka, ya, bahwa pelaksanaan kode pramuka tidak dapat dibangun atas dasar lain kecuali atas dasar kesukarelawan. Inilah kode kehormatan yang biasa dibangun dalam pramuka. Itu atas dasar kesukarelaan. Di dalam setiap pramuka, ya, anak-anakku sekalian, itu harus ada bersifat sukarela. Ya. Dengan apa pramuka dipaksa. Itu harus semuanya itu harus dengan dasar sukarela. Yang poin kedua, saya lihat ya banyak yang masuk ya dari luar saya lihat. Ya. Dengan dasar kesukarelaan menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap penanaman mode kehormatan. Ya. Seorang pembina, ini untuk pembina ya. Ya, anak-anakku sekalian juga akan menghadapi suatu saat akan pembina. Ya, saya kira untuk pembina ini
Nah, ini kode kehormatan adalah norma kehidupan pramuka dan memancarkan kesadaran pembangunan watak melalui kegiatan kepramukaan. Nah, lanjut. Nah, kode kehormatan identik dengan harga diri. Ya. Pelanggaran atas kode kehormatan dapat dibentuk oleh Dewan Kehormatan untuk memperbaiki diri bagi para anggotanya. Nah, ini maksudnya nak ya. Jadi seandainya ada pelanggaran di dalam lingkungan kepramukaan kita, terutama yang ada kita di sekolah, itu sebenarnya seharusnya dibentuk Dewan Kehormatan. Ya. Jadi bukan kalau dalam pramuka ini, dalam lingkungan pramuka itu biasanya bagusnya itu kode kehormatan yang memberikan hukuman, ya, bukan atas nama OSIS. Ya memang secara keseluruhan itu adalah OSIS, tapi kalau anak-anakku sekalian memakai baju pramuka seperti ini, nah lantas ada pelanggaran, berarti yang sidang itu adalah kode atau kehormatan yang biasa dibentuk anak-anakku sekalian. Oke, lanjut yang terakhir. Saya kira sudah selesai khusus untuk kode kehormatan pramuka. Lanjut, sudah lihat moto untuk gerakan pramuka. Kita masuk ke materi selanjutnya, nah ya. Nah ini ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bahwa sebenarnya walaupun kita jarak jauh begini, ya anak-anakku sekalian di sekolah, saya ada di rumah. Tapi bisa kita lihat langsung ya materi-materi yang saya kasih walaupun mungkin lewat Zoom. Ini adalah moto gerakan pramuka. Bisa kita lihat ya? Halo, Sultan, bisa kita lihat? Ya. Ini, halo Sultan, bisa? Sudah ada di layar nak? Udah, oke. Kita mulai nak ya. Moto dalam setiap pramuka yaitu adalah semboyan yang diciptakan dalam usaha untuk memberikan spirit kepada anggota dalam visi dan misi lembaga. Nah, ini adalah moto setiap anggota pramuka. Semboyannya untuk memberikan spirit ya, kepada setiap anggota. Lanjut, ya, contoh moto. Nah, ya. Kalau untuk RRI, ya maksudnya dulu zaman dahulu yaitu contoh ini pertama. Nah, sekali merdeka tetap merdeka. Nah, ini ya. Kalau untuk NKRI ya. Ya. NKRI yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Kalau TNI Angkatan Laut itu tidak usah. Untuk pembina pramuka, ikhlas bakti pembina bangsa berbudi bawa laksana. Nah, ini saya kira untuk pembina pramuka. Lanjut. Moto gerakan pramuka adalah Satyaku Kudarmaku, Dharmaku Kubaktikan. Nah, ini saya kira moto yang secara umum anak-anakku sekalian barangkali sudah biasa mendengar, yaitu untuk moto gerakan pramuka secara umum. Lanjut ya. Untuk moto gerakan pramuka, yaitu merupakan bagian terpadu dari proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota pramuka bahwa setiap mengikuti gerakan, saya ulangi, bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Nah, ini jadi setiap anggota pramuka itu harus mempersiapkan diri ya untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Lanjut, untuk penanaman moto gerakan pramuka. Saya kira bisa kita lihat ya. Tidak dengan cara menghafal untuk kemudian dipahami. Akan tetapi dengan menyelipkan moto tersebut dalam setiap kegiatan kepramukaan. Itu adalah untuk yang pertama. Yang kedua, penanaman moto dalam peserta diharapkan berlangsung alami dan bertahap. Nah, itu maksudnya motonya itu tidak langsung secara keseluruhan, tapi itu harus secara alami dan dilaksanakan secara bertahap. Lanjut. Bagaimana pengaruh moto bagi peserta didik? Ya, kan tidak ada juga gunanya kalau tidak ada pengaruhnya untuk dari peserta didik. Yang pertama, menanamkan rasa percaya diri itu adalah yang pertama. Jadi setiap anggota pramuka akan tertanam di masing-masing diri rasa percaya
Ya. Yang kedua, semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Ya. Jadi dengan adanya moto, setiap pramuka itu diharapkan bersemangat ya untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Yang ketiga, rasa bangga sebagai pramuka. Nah, inilah yang sebenarnya sekarang buat anak-anakku dimanapun berada, kalau saya lihat ini secara umum, memang pramuka saya lihat semakin hari semakin bertambah, tapi saya lihat rasa bangganya saya lihat yang kurang. Ya. Nah itulah jadi anak-anakku sekalian yang dimanapun berada, mudah-mudahan ya, setiap kita mengikuti latihan seperti ini, bertambah rasa bangganya kita sebagai pramuka. Lanjut, yang keempat, memiliki budaya kerja yang dilandasi pengabdian. Jadi saya kira pramuka kalau tidak ada rasa pengabdiannya bukan pramuka namanya. Nasanya itu material pramuka ini. Jadi pengabdiannya itu kan tidak ada pramuka itu nak dikasih gaji toh, tidak ada. Selama ini karena saya sebenarnya juga ya, mungkin anak-anakku sekalian dimanapun berada, dulu nak ya seangkatan dengan saya kira saya juga nak dari pramuka, bahkan saya pernah sebagai ketua ambalan di SMA selama kurang lebih 2 tahun. Jadi kalau untuk pramuka saya sudah biasa, hanya barangkali karena sudah lama nak saya tidak geluti, karena faktor umur juga memang ya sudah tidak muda lagi, akhirnya pramuka diserahkan kepada yang muda-muda. Ya. Lanjut, ya, siap mengamalkan satya dan dharma pramuka. Ya, ini saya kira setiap pramuka itu siap mengamalkan satya dan dharma pramuka. Lanjut, ini moto gerakan pramuka. Yang pertama, wajib dihayati dan selalu diingat agar anggota pramuka tidak lepas dari upaya merealisasikan satya dan mengamalkan dharma di seluruh kehidupannya. Nah, ini jadi setiap pramuka yang wajib menghayati. Yang kedua, untuk meningkatkan kebanggaan dan kekompakan dalam satuan pramuka, selain wajib menggunakan moto gerakan pramuka, dimungkinkan satuan membuat moto satuan. Jadi maksudnya begini, moto gerakan pramuka itu kan ada secara umum, ya. Bahkan setiap sekolah itu ada motonya, ya. Ada moto tersendiri. Makanya paling bagus dalam setiap ambalan, contoh kita di Ambalanta yang ada di SMK Nawajo, coba ciptakan satu moto, ya. Moto yang kira-kira bisa kita membuat ada rasa persatuan. Ya, jadi bukan moto secara umum, tapi moto yang ada di lingkungan SMK Negeri Nawajo. Lanjut ya. Ini saya kira sudah selesai ya. Untuk moto gerakan pramuka. Oke, barangkali ya supaya karena saya lihat pesertanya saya lihat di sini. Ya, saya stop dulu ya. Ini saya lihat langsung kina ya. Saya lihat langsung karena saya lihat juga banyak yang tertidur atau bagaimana. Kita coba-coba ya walaupun secara Zoom, kita kasih semangat sedikit ya, mudah-mudahan didengar kepada semua yang melihat Zoom ini ya, supaya ada sedikit semangat sebelum kita masuk di materi yang terakhir, yaitu materi salam dan penghormatan. Barangkali supaya ada sedikit ya, saya kasih tepuk pramuka ya. Kita lihat saya dulu. Kita siap-siap ya. Ya, karena saya lihat langsung ya. Oke, kita siap-siap. Tepuk pramuka. Oke, saya ulangi. Saya lihat tidak ada musuh yang kasih ketiduran barangkali. Saya ulangi. Tepuk pramuka. Oke. Ya, tepuk tunggal. Tepuk ganda. Ya. Oke ya, saya kira inilah ada 2 materi yang saya bawakan.
Nah, kita masuk ke materi yang terakhir. Ya. Ya. Oke. Ya, kita masuk ke materi salam dan penghormatan ya. Saya kira saya lihat secara umum dan banyak biasanya semakin hari kalau di sini jaringan kurang bagus. Saya kira untuk materi salam pramuka barangkali ya, karena saya lihat sudah jam 11 juga. Ya mudah-mudahan sebagusnya sebenarnya kalau diadakan secara langsung, kalau memang tidak terlalu banyak Ji. Tapi ini karena saya lihat kalau di Zoom, saya lihat tadi samping ada di sekolah, ada juga saya lihat di luar. Ya, karena memang ya, seharusnya untuk pertemuannya yang biasanya itu dilaksanakan dalam ruangan, tapi ini dilaksanakan secara Zoom. Jadi saya kira ya mungkin barangkali nanti di belakang hari khusus untuk materi salam dan penghormatan ini ya saya bisa kasih ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya. Saya kira sekian, terima kasih buat anak-anakku semua. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari materi yang dibawakan dari Guru Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.